akan menjelaskan yaitu tentang simulasi statis, simulasi routing statis dengan server DHCP. Dan sekarang kita akan masuk ke rangkaian, di mana rangkaian ini terdiri dari 3 router, 3 server dengan 15 PC. Dengan masing-masing ini kita bisa lihat bahwa kita membuat router statis, lalu membuat server DHCP untuk mengisi semua IP pada 15 PC secara otomatis. Dan mari kita lakukan. Di sini saya akan memberikan router dengan IP 192.168.6.1. Bisa kita lihat di Fast Internet. Fast Internet kita menggunakan ini dengan serial 192.168.2.1. Statisnya untuk router yaitu 192.168.7.0 dengan 8.0, ke nextport 192.168.2.2 semuanya. Dan selanjutnya kita ke router kedua, dimana kita menggunakan 192.168.7.1 dengan statis yaitu 192.168.6.0.8.0 dengan nextport 2.1 dengan 3.2 dengan serial 192.168.2.2 tadi 2.1 dengan selanjutnya 2.2. Sekarang router ketiga yaitu menggunakan statik 7.0 6.0 dengan export 192.168.3.1 dengan fast internet yaitu IP 192.168.8.1, IP-nya 8.1 dengan serial 192.168.3.2. Setelah IP sudah ditentukan dan sudah diaplikasikan ke dalam router masing-masing, kita selanjutnya ke server. Server ini kita mengisi ke bagian service lalu ke DHCP. Di DHCP kita jangan lupa untuk mengaktifkan tombol on, bukan tombol kayak mengaktifkan pengaturan on, dimana jika tidak diaktifkan maka tidak otomatis DHCP disalurkan ke PC-PC atau membuat IP. Nah, kita sudah diklik on, maka default gateway-nya yaitu dimasukkan nilai router tadi, router yang searus dengan 192.168.6.1. Dengan lalu kita mengatur IP server yaitu dengan 192.168.6.2 dengan subnet seperti biasa 255, 255, 255 dan maximum numbers 253. Lalu klik save. Jika sudah, kita kembali ke server kedua. Server 2 juga sama, kita jangan lupa untuk mengaktifkan on-nya lalu mengisi gateway-nya yaitu router yang kedua. Router yang kedua ini 7.1, lalu IP address-nya kita menjadikan 7.2 dengan subnet seperti biasa 255, 255, 255. Jangan lupa untuk mengesave-nya. Yang ketiga, server ketiga ini juga sama, kita mengisi gateway-nya dengan 192.168.8.1 dan IP address dari server ini yaitu 8.2 dengan subnet 255, 255, 255, 255, 255. Maaf. Setelah itu, jika sudah semua terisi, jangan lupa untuk
mengaktifkan juga di konfigurasi fast internet untuk mengisi statiknya. Statiknya diisi IP address yang sama kita masukkan ke service tadi, ke server. Di DHCP tadi kita memasukkan IP address. Setelah itu ke config, ke fast internet, lalu mengisinya. Setelah diisi, otomatis akan muncul subnet mask 255.255.5, yaitu sama dengan pengisian DHCP di DHCP. Selanjutnya di server yang kedua juga sama, kita isi di konfigurasi fast internet, lalu diisi IP-nya yang ada di DHCP. Lalu selanjutnya di server yang ketiga sama dengan mengklik config juga, lalu mengisi di fast internet, mengisi DHCP-nya. Jika tidak diisi DHCP-nya dengan sama pada DHCP, maka yang akan terjadi IP-nya akan berubah 192 seperti yang jika diaktifkan DHCP-nya seperti ini, maka IP akan berubah ke 196. Maka untuk mengaktifkan yaitu dengan mengklik tombol statis, jangan lupa kembali ke DHCP karena akan berubah 92.168 68.8.2 ya tadi. Setelah itu ke mask 255. Setelah itu jangan lupa di save. Jika juga di save, kita ke config lalu ke statis. Di statis ini kita masukkan 192.168.8.2. Setelah itu kita akan enter, maka akan mengisi otomatis dan juga mengisi alamat IP. Alamat IP ini juga diisi 192.168.8.2 dengan default gateway kan 1, ya betul. Config salah, bukan 2. Setelah itu jika sudah di fast internet, statis oke. Kita lalu ke server yang kedua tadi, kita ada kesalahan config fast internet, ya sudah. Selanjutnya di semua PC-PC ini kita atur ke DHCP, yaitu masuk ke konfigurasi lalu ke fast internet. Nah, di fast internet tersebut terdapat DHCP dengan statis. Untuk mengaktifkan DHCP, maka klik DHCP. Jika sudah berhasil, maka akan ada tampilan sebagai berikut, yaitu akan ada seperti tulisan abu-abu yang 192.168.16.4. Maka dari itu IP tersebut sudah berhasil. Jika masih 196, berarti ada salah satu bagian yang belum diisi atau terlewatkan atau salah. Dan semuanya jangan lupa dibuat DHCP. Setelah dibuat DHCP, itu otomatis akan mengisi IP tersebut secara otomatis. Kita coba simulasikan dengan mengeklik server ke PC-PC tersebut.
Jangan lupa ya, kita ke 3 PC saja karena sangat banyak PC. Jika sampel sudah termasuk sukses pada bagian real time, kita sudah terlihat berhasil ya. Di real time kita sudah sukses semua, berarti kita sudah berhasil membuat routing statis dengan server DHCP. Coba kita simulation. Karena kita tadi mengirimkan pesan atau data ke 3 PC saja, dari server ke 3 PC. Kita bisa juga lihat di sini dari progres ke sukses. Oke. Jika sudah semua tidak ada progres, maka berarti semua yang kita lakukan atau rangkaian ini berhasil dengan baik, dimana DHCP sudah dibuat otomatis dan dari server-server dan routing tersebut. Jadi hasil akhir yang kami sampaikan yaitu berhasil dan mengirim data dengan sukses tanpa ada failed satupun. Sekian presentasi statis routing atau routing statis dan server DHCP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.